The Ledge 2022. Film ini berlatar di Italia Utara dan awalnya berfokus pada Sophie yang diperankan oleh Anais Parello dan Kelly yang diperankan oleh Brittany Ashworth. Mereka berdua hendak berkelana ke distrik pegunungan untuk memulai ekspedisi pendakian. Sehari sebelum keberangkatan mereka mendaki, mereka berdua pun mempersiapkan perlengkapan mereka. Namun saat itu tiba-tiba terdengar suara berisik dari arah luar kabin mereka. Karena penasaran, mereka berdua pun segera keluar dari kabin itu. Ternyata sekelompok pria baru saja tiba dan sepertinya mereka pun hendak melakukan pendakian. Salah satu dari pria itu bernama Josh. Kala itu Josh melihat keberadaan Sophie dan Kelly. Namun Kelly sepertinya tidak tertarik dan memilih untuk masuk lagi ke dalam kabin. Josh yang menyadari kehadiran kedua wanita cantik itu pun gak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia mendatangi kabin mereka berdua. Saat itu Sophie lah yang membukakan pintu. Josh pun mulai memperkenalkan dirinya. Josh mendatangi mereka berdua dengan maksud untuk mengundang mereka berdua ikut berpesta nanti malam. Karena Sophie menyukai penampilan Josh yang merupakan pemimpin kelompok itu, Sophie membujuk Kelly untuk ikut bersamanya datang ke pesta tersebut. Awalnya Kelly menolak, namun karena desakan Sophie, akhirnya Kelly pun bersedia ikut ke sana nanti malam. Singkat cerita, pesta itu pun kini sudah dimulai. Mereka terlihat sangat senang sekali meski hanya minum-minum di depan api unggun. Di antara mereka semua, Josh lah yang paling kaya. Dia pun menunjukkan sebuah jam miliknya yang sangat canggih. Dia bilang bahwa dimanapun dia berada, jika dia menekan tombol di jamnya itu, maka orang akan mengetahui lokasinya. Jadi pada intinya, tombol itu merupakan tombol SOS saat dia dalam bahaya. Sophie yang saat itu dalam keadaan teler malah mengolok-ngolok Josh, apalagi saat Sophie tahu jalur pendakian yang akan Josh dan teman-temannya itu ambil merupakan jalur untuk amatiran. Sepertinya Kelly yang merasa tidak nyaman memilih untuk pergi ke kabinnya. Namun tiba-tiba saja Josh memegang tangannya dan meminta Kelly untuk gak pergi. Kelly meminta Josh untuk melepaskan tangannya itu. Awalnya Josh gak mau, tapi karena permintaan dari teman-temannya, akhirnya Josh melepaskan Kelly dan membiarkannya pergi. Ternyata ada alasan kenapa selama ini Kelly terlihat murung. Kelly sudah kehilangan kekasihnya yang bernama Luka. Kini Kelly hanya bisa melihat rekamannya saja untuk mengurangi rasa kangen kepada kekasihnya itu. Kembali ke tempat Sophie dan para pemuda itu, Josh mengajak Sophie untuk mendaki bersama mereka besok hari. Namun Sophie malah tertawa dan lagi-lagi dia malah meremehkan Josh dan para temannya itu karena mereka mengambil rute untuk para pengecut. Malam mulai semakin larut karena terbawa suasana. Akhirnya Sophie pun jatuh di pelukan Josh. Kini mereka berdua sedang berbagi jigong mereka. Tak lama kemudian Sophie meminta izin untuk pergi ke toilet. Saat itu para teman Josh memintanya untuk tidak melakukan hal yang aneh kepada Sophie karena Josh sudah mempunyai tunangan yang bernama Amy. Namun Josh yang memang brengsek dan dalam keadaan mabuk gak mau mendengarkan perkataan dari teman-temannya itu. Josh malah memilih pergi untuk menyusul Sophie ke toilet. Sophie yang baru saja selesai pipis sangat kaget melihat Josh yang tiba-tiba saja berada di belakangnya. Namun saat itu Josh mulai bertindak kasar dan hendak mencangkuli Sophie. Sophie sudah berusaha melawan dengan mencakar wajah Josh, namun semua itu sepertinya sia-sia saja karena tenaga Josh sangatlah kuat. Kini Sophie hanya bisa berteriak, sehingga teman-teman Josh pun mendengar teriakannya itu. Kini mereka pun segera menghampiri Josh dan menghalangi Josh untuk berbuat jahat. Di saat itulah Sophie melarikan diri. Salah satu teman Josh berkata bahwa mereka harus segera mencari Sophie dan meminta maaf kepadanya, karena dia takut Sophie akan melaporkan mereka kepada polisi atas apa yang sudah Josh lakukan kepadanya. Mereka meminta Sophie untuk berhenti, namun Sophie terus saja terbirit-birit lari ketakutan. Kini Sophie mulai terpojok karena di depannya itu adalah jurang. Akhirnya Sophie pun tertangkap oleh mereka, namun Sophie masih saja melakukan perlawanan. Dia menggigit tangan dari salah satu teman Josh yang membekapnya. Hal itu tentu saja membuat Josh semakin kesal dan malah memukul Sophie sampai-sampai Sophie terpental dan terjatuh ke jurang dan terluka parah. Kala itu Kelly yang sedang tertidur pun samar-samar mendengar teriakan Sophie. Kini dia pun bergegas untuk memeriksanya. Namun di saat sampai ke tempat pesta tadi sudah nggak ada siapa-siapa di sana.
Kembali ke tempat Sophie terjatuh, Josh dan para temannya kini menghampiri Sophie yang terlihat sangat kesakitan. Dia meminta tolong kepada mereka semua. Salah satu dari teman Josh itu hendak menelpon 911, namun Josh melarangnya. Josh gak mau kejahatan yang dia lakukan kepada Sophie akan terbongkar. Kini mereka semua menjadi panik dan bingung apa yang harus mereka lakukan. Si Josh ternyata memang pernah melakukan hal yang sama di masa lalu. Dia emang seorang psikopat. Dengan kejamnya dia memukul Sophie dengan batu. Bahkan Josh meminta teman-temannya juga melakukan hal yang sama kepada Sophie. Hal itu dia lakukan agar dia nggak jadi tersangka utama jika memang kejahatannya itu akan terbongkar. Kala itu Kelly melihat apa yang terjadi dari kejauhan. Dia merekam apa yang sudah Josh dan teman-temannya lakukan. Saat mereka membuang Sophie, Kelly lantas berteriak. Hal itu tentu saja membuat Josh dan teman-temannya menyadari dengan keberadaannya Kelly. Kelly pun mulai berlari, kemudian Josh dan para teman-temannya pun mengejar Kelly. Untungnya Kelly berhasil bersembunyi dan segera pergi ke kabinnya untuk mengambil peralatan mendakinya. Kini hari sudah pagi, Kelly mulai memanjat tebing, namun salah satu dari teman Josh itu masih saja mengejarnya dengan cara mendaki tebing itu juga. Kelly hampir saja tertangkap, namun dia berhasil melepaskan diri, tapi kala itu kamera handycamnya terjatuh. Kemudian Josh meminta temannya itu untuk mengambil kamera tersebut, namun Kelly berhasil mengambilnya terlebih dahulu. Lagi-lagi Kelly hampir saja tertangkap, namun Kelly menendang teman Josh tersebut sampai terjatuh. Bahkan kini kaki teman Josh itu patah sangat parah. Kini Josh dan teman-temannya terpaksa harus membawanya ke kabin. Setelah melakukan pertolongan dengan seadanya, Josh dan kedua temannya lagi pergi dengan membawa perlengkapan mendaki mereka untuk menangkap Kelly. Saat mereka sudah sampai di tebing, mereka menemukan ponselnya Kelly yang terjatuh. Mereka yakin jika Kelly nggak akan bisa bertahan lama. Meski sudah merasa kelelahan, namun Kelly terus saja berusaha untuk memanjat tebing itu. Sialnya saat itu ada ular yang melintas di tangannya. Kelly berusaha untuk tetap tenang meski dia sangat ketakutan. Untungnya ular itu pun sudah pergi menjauh darinya. Untuk mempersingkat waktu, Josh dan kedua temannya mengambil rute lainnya untuk bisa segera sampai ke atas tebing menyusul Kelly. Dan kini Kelly pun mengalami kesulitan untuk memanjat. Namun Kelly nggak mau menyerah begitu saja. Dengan menggunakan kawat, dia mencoba meraih tali yang ditinggalkan oleh pendaki sebelumnya. Sampai akhirnya dia pun kini sampai di sebuah tenda gantung. Sialnya, Josh dan kedua teman-temannya sudah berada di atas Kelly. Josh mulai mengajak Kelly untuk berbicara dan memujuknya agar Kelly mau menyerahkan kamera handycamnya itu. Josh pun mulai melemparkan tali dengan harapan Kelly akan menggantungkan kameranya di tali tersebut. Namun ternyata Kelly nggak menggubrisnya. Hal itu tentu saja membuat Josh makin kesal. Josh pun memberikan kesempatan kepada Kelly satu kali lagi. Untuk kali ini, Kelly pun mengambil tali tersebut. Kemudian Josh dan kedua temannya menarik tali tersebut. Ternyata Kelly hanya menuliskan sebuah pesan di secari kertas. Josh makin murka dan memilih untuk pergi sejenak. Ketika Josh pergi, kedua temannya itu berbicara soal Kelly. Meski mereka berhasil mendapatkan kameranya, Josh pasti nggak akan membiarkan Kelly hidup karena dia pasti akan menjadi saksi atas kejahatan yang sudah mereka perbuat. Para temannya itu memang sudah merasa jika Josh itu merupakan seorang psikopat yang gila. Bahkan mereka masih ingat dengan kejahatan apa yang Josh lakukan 16 tahun yang lalu. Saat itu Kelly sedang sibuk mengobati jari-jarinya yang terluka. Karena hari hampir larut dan udara semakin dingin, Kelly memutuskan untuk mendirikan tenda gantung yang ada di dekatnya. Josh tahu jika Kelly pasti kelaparan. Dia pun mencoba untuk mempengaruhi pikiran Kelly agar dia mau menyerah. Meski demikian, Kelly tetap pada pendiriannya. Dengan sisa makanan yang ada, meski sedikit, dia pun berusaha untuk bertahan. Di saat Kelly lengah, Josh dan kedua temannya merencanakan sesuatu. Mereka melemparkan tas ke arah tenda Kelly sampai-sampai Kelly hampir terjatuh. Untung saja Kelly bisa berpegangan kepada tas tersebut. Mengetahui jika Kelly sedang bergelantungan di atas talinya, Josh meminta kedua temannya untuk melepaskan tali tersebut. Untungnya tali tersebut masih terkait di tebing. Tak mau menyerah begitu saja, Josh pun hendak memutuskan talinya dengan pisau. Namun usahanya itu gagal. Saat talinya terputus, Kelly berhasil berpegangan di tebing sehingga kini dia masih bisa selamat. Karena suhu semakin dingin, Kelly pun terpaksa masuk lagi ke dalam tenda gantungannya itu. Saat tertidur, dia bermimpi saat sedang bersama dengan pacarnya yaitu Luka.
Tiba-tiba Kelly merasa ada yang aneh di luar tendanya. Ternyata salah satu temannya Josh yang bernama Jack berusaha untuk mengambil kameranya Kelly. Di saat Jack lengah, Kelly menusuknya. Mereka pun saling berebut sampai-sampai Kelly hampir terjatuh. Untungnya Kelly bisa berpegangan kepada tubuh Jack. Jack terus saja berteriak karena kesakitan. Hal itu tentu saja membuat Josh penasaran dengan apa yang sedang terjadi di sana. Kelly mengatakan kepada Jack, jangan bilang jika mereka berdua sedang bergelantungan di talinya karena Josh pasti akan memutus tali tersebut. Kelly meminta agar Jack mengayunkan Kelly ke arah dinding. Tapi Jack nggak mau menurutinya. Jack malah meminta Josh untuk menariknya ke atas. Setelah hampir sampai di atas, Josh pun mulai menjambak rambut Kelly. Untungnya Kelly bisa terlepas meski dia hampir saja terjatuh ke bawah tebing. Sepertinya kini kondisi Jack semakin memburuk. Dia membangunkan Reynolds dan meminta dia untuk segera membawanya pergi. Namun Reynolds bilang bahwa Taylor pasti sedang meminta bantuan. Tapi Jack berpikiran lain. Jack tetap ingin segera pergi dari sana. Jack bilang saat Josh pergi kembali ke kabin untuk mengambil sarung tangannya, Jack yakin dia kembali ke sana untuk melenyapkan Taylor. Jack meminta Reynolds untuk menyalakan sinyal SOS yang ada di jam tangannya Josh. Jack sangat yakin jika Josh juga akan melenyapkan mereka berdua jika mereka nggak segera melakukan hal tersebut. Kala itu Josh terlihat sedang tertidur pulas. Dengan perlahan-lahan Reynolds mencoba untuk menyalakan sinyal SOS itu. Namun ternyata Josh nggak tertidur. Dia sudah mendengar apa yang Jack dan Reynolds rencanakan. Bahkan kini Josh menghajar Reynolds. Josh sangat kecewa karena kedua temannya itu sudah mengkhianati dirinya. Untuk melupakan rasa kekesalannya, Josh bilang kepada Jack bahwa pacarnya Jack sudah berselingkuh dengan Josh. Hal itu tentu saja membuat Jack sangat marah dan kesal. Tapi apalah daya, saat itu kondisi Jack sedang terluka sehingga dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kini Josh menawarkan uang kepada Kelly agar dia mau menyerahkan kameranya, tapi lagi-lagi Kelly nggak meresponnya. Hal itu tentu saja membuat Josh semakin kesal. Tak berselang lama setelah itu, Josh dan kedua temannya mulai beristirahat lagi. Jack pun terbangun dan hendak buang air kecil. Di saat dia lengah, tiba-tiba saja Josh memukulnya dengan palu hingga Jack pun terjatuh ke dasar tebing. Bahkan Josh membuang tasnya Jack. Ketika Reynolds terbangun, dia mencari Jack. Josh bilang bahwa Jack sudah turun duluan dan akan segera meminta bantuan. Meski merasa curiga, Reynolds pun mempercayai apa yang sudah Josh katakan kepadanya. Agar semua cepat selesai, Reynolds memutuskan untuk turun menemui Kelly. Saat itu Kelly sedang termenung kedinginan saat melihat Reynolds ada di depannya. Reynolds bilang kepada Kelly bahwa dia nggak akan menyakiti dirinya. Bahkan dia meminta maaf atas apa yang sudah menimpa temannya itu. Reynolds mencoba menjelaskan semuanya dan meminta Kelly untuk memberikan kameranya. Bahkan dia bilang bahwa temannya yang bernama Jack sedang turun dan mencari bantuan. Namun Kelly bilang bahwa Jack nggak akan bisa mencari bantuan. Hal itu tentu saja membuat Reynolds bingung. Kelly bilang bahwa Jack sudah mati. Dia didorong oleh Josh semalam. Reynolds tentu saja nggak percaya dengan apa yang sudah Kelly katakan. Kelly bilang bahwa dia sudah menikam kakinya Jack. Apakah mungkin dia bisa turun sendirian ke bawah dan mencari bantuan? Hal itu tentu saja membuat Reynolds meragukan pemikirannya itu. Kelly sangat yakin jika Josh akan melakukan hal yang sama kepada Reynolds. Reynolds bilang bahwa jika Kelly nggak memberikan kameranya, Josh pasti akan turun menemui Kelly untuk mengambilnya. Karena nggak mau hal itu terjadi, Kelly pun memberikan kamera handycamnya kepada Reynolds. Kini Reynolds meminta Kelly untuk berteriak agar Josh gak curiga. Kemudian Reynolds meminta Josh untuk menariknya. Sebelum itu Josh menyuruh Reynolds untuk memperlihatkan kameranya. Namun Reynolds tetap kekeh meminta Josh untuk menariknya terlebih dahulu. Kemudian Josh memeriksa kameranya, namun memorinya nggak ada di sana. Reynolds berkata mungkin saja Kelly sudah mengambil memorinya itu. Kemudian Reynolds mencoba untuk menelpon Taylor untuk meminta bantuan. Tapi HP Taylor ternyata ada di dalam tasnya Josh. Mengetahui hal itu, Josh langsung menghajar Reynolds, bahkan membakar dan menggantungnya. Josh memang seorang psikopat gila, tega-teganya melakukan hal itu kepada sahabatnya sendiri. Kini Josh bersiap-siap untuk turun menemui Kelly. Kelly pun sadar dengan kedatangannya Josh. Josh meminta Kelly untuk memberikan kartu memorinya. Namun dengan berani Kelly bilang bahwa dia nggak akan pernah memberikan memorinya itu. Josh terus saja menyerang Kelly, tapi Kelly mencoba untuk melawannya. Karena terpojok, Kelly akhirnya bilang bahwa dia menyembunyikan memorinya itu di dalam lubang gak jauh dari tempat mereka berada. Namun saat Josh memasukkan tangannya ke dalam lubang itu, dia malah digigit oleh ular berbisa. Ternyata itu memang salah satu rencana dari Kelly. Setelah mendapat beberapa kali pukulan dari Josh, akhirnya Kelly berhasil membuat Josh hampir terjatuh.
Josh meminta Kelly untuk menolongnya, namun Kelly nggak mau karena Josh pantas mendapatkannya. Sebelum Josh terjatuh, Kelly merebut kembali kalung berliontin cincin pemberian dari Luka. Bahkan Kelly juga menyalakan alarm SOS di jamnya Josh. Setelah itu, Kelly menginjak tangan Josh hingga Josh terjatuh ke dasar tebing. Dan film pun berakhir. Gimana, seru kan filmnya? Saksikan terus ya video-video lainnya. Sampai jumpa, terima kasih. Dadah!